Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hormat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa pensiun. Kembali lagi bersama kami di Pensiun Ceria Indonesia Channel yang setia menemani Bapak Ibu dengan berbagai informasi penting, khususnya seputar dunia pensiunan, kebijakan pemerintah, serta klarifikasi isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan agar kita semua tidak salah paham dan tidak salah mengambil sikap. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami mengajak Bapak Ibu untuk sejenak berhenti scrolling, tarik napas sebentar, dan simak informasi ini sampai tuntas. Karena topik yang akan kita bahas kali ini benar-benar sedang ramai, viral, dan membuat banyak pensiunan berharap sekaligus bertanya-tanya. Bahkan tidak sedikit yang sudah mulai menghitung-hitung kalau benar naik, kira-kira nambah berapa ya? Atau kalau rapel cair langsung masuk rekening enggak ya? Beberapa waktu terakhir, terutama menjelang tanggal 1 Februari 2026, media sosial dipenuhi berbagai kabar yang menyebutkan adanya kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Tidak hanya itu, kabar tersebut juga dibumbui dengan isu pencairan gaji pensiun bulan Februari yang disebut-sebut akan tetap cair meskipun bertepatan dengan tanggal merah. Bahkan lebih jauh lagi, ada juga yang mengaitkannya dengan pembayaran rapel yang katanya akan langsung dibayarkan bersamaan dengan gaji Februari. Wajar saja Bapak Ibu, kabar seperti ini cepat sekali menyebar dan memancing perhatian karena menyangkut langsung dengan penghasilan dan hak kita sebagai pensiunan. Di berbagai platform khususnya YouTube dan Facebook beredar banyak sekali video dengan judul yang terdengar sangat meyakinkan. Ada yang menyebut PT Taspen sudah memberi sinyal positif. Ada yang mengaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan. Bahkan ada yang seolah-olah memastikan bahwa kebijakan kenaikan gaji pensiunan 2026 ini sudah di depan mata dan tinggal menunggu pencairan saja. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pensiunan. Ada yang senang, ada yang berharap, ada yang bingung, dan tidak sedikit juga yang merasa khawatir, takut ketinggalan informasi penting. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai bermunculan. Apakah benar gaji pensiunan tahun 2022 akan naik? Apakah gaji bulan Februari 2006 akan cair dengan nominal yang berbeda dari bulan sebelumnya? Apakah benar akan ada rapel yang langsung dibayarkan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sebenarnya penjelasan resmi dari PT Taspen terkait isu-isu yang saat ini sedang ramai beredar tersebut, Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kita semua tidak salah menafsirkan informasi dan tidak terjebak pada kabar yang belum tentu benar, maka pada kesempatan ini kami sudah menyiapkan satu rangkuman informasi nasional terbaru yang akan kita bahas bersama secara pelan, jelas, dan menyeluruh. Tujuannya satu, agar Bapak, Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh, tenang, dan tidak terombang-ambing oleh informasi viral yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Judul besar dari isu yang ramai ini adalah soal kenaikan gaji pensiunan 2026 yang kembali mencuat menjelang tanggal 1 Februari. Isu tersebut semakin panas setelah muncul klaim bahwa Taspen akhirnya buka suara soal gaji cair dan juga soal rapel yang disebut-sebut akan segera masuk ke rekening para pensiunan. Namun, Bapak Ibu, seperti pepatah lama, jangan langsung menelan mentah-mentah setiap kabar yang kita dengar, apalagi yang beredar di media sosial. Kita mulai luruskan dari awal. Dalam beberapa konten yang beredar disebutkan bahwa PT Taspen bersama Menteri Keuangan telah memberikan sinyal positif terkait kenaikan gaji pensiunan. Narasi ini kemudian diperkuat dengan pembahasan soal evaluasi kondisi fiskal negara, tambahan dana alokasi umum atau DA, serta kebutuhan penyesuaian penghasilan pensiunan agar sejalan dengan kondisi ekonomi. Semua informasi ini dikemas dengan bahasa yang sangat meyakinkan, seolah-olah kebijakan tersebut sudah hampir diputuskan. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu, beberapa konten bahkan menyebutkan bahwa pencairan gaji pensiun bulan Februari 2026 akan menjadi momen awal penerapan kebijakan baru tersebut. Ditambah lagi, karena tanggal 1 Februari 2026 jatuh pada hari libur, muncul spekulasi bahwa pemerintah akan melakukan pencairan lebih awal atau sekaligus memasukkan rapel gaji pensiunan. Kombinasi narasi inilah yang akhirnya membuat isu ini semakin viral dan ramai dibicarakan di grup-grup pensiunan. Namun,
Bapak, Ibu yang kami hormati, disinilah pentingnya kita berhenti sejenak dan bertanya mana yang sudah resmi dan mana yang masih sebatas wacana. Karena harapan tanpa dasar yang jelas justru bisa berujung pada kekecewaan. Untuk itu, mari kita simak bagaimana klarifikasi resmi dari PT Taspen terkait isu kenaikan gaji pensiunan 2026 ini. PT Taspen secara tegas telah menyampaikan klarifikasi resmi bahwa sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan adanya penyesuaian atau kenaikan pensiun pokok untuk tahun 2026. Penegasan ini berlaku untuk seluruh penerima pensiun, baik pensiunan PNS, Purnawirawan TNI dan Polri, maupun janda, duda, dan warakawuri, penerima manfaat lainnya. Klarifikasi ini bukan sekadar isu atau opini, melainkan disampaikan langsung melalui pernyataan resmi Taspen pada tanggal 17 November 2025. Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas maraknya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan para pensiunan. Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan pensiun pokok di tahun 2026. Taspen juga menekankan bahwa posisinya adalah sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Artinya Taspen hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi resmi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, setiap klaim yang menyebutkan bahwa kenaikan gaji pensiunan sudah disetujui, sudah final, atau tinggal menunggu pencairan perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Selama belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, maka informasi tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Ini penting agar Bapak Ibu tidak terjebak pada ekspektasi yang belum tentu terwujud. Sampai dengan pertengahan Desember 2025, Taspen menegaskan bahwa kebijakan yang masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah menetapkan kenaikan pensiun pokok sebesar 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Kenaikan ini sudah dinikmati oleh para pensiunan hingga saat ini. Namun untuk tahun 2026 belum ada kebijakan lanjutan, belum ada PP baru, dan belum ada penetapan resmi terkait kenaikan tambahan. Hal ini berlaku untuk semua golongan penerima pensiun, baik pensiunan PNS, Purnawirawan TNI dan Polri, maupun janda, duda, dan warakawuri. Jadi sampai hari ini informasi mengenai kenaikan baru, pembayaran rapel atau pencairan tambahan di tahun 2026 masih belum memiliki dasar keputusan pemerintah yang sah. Lalu bagaimana dengan pertanyaan lain yang juga banyak muncul, yaitu soal pencairan gaji pensiun bulan Februari 2026 yang jatuh pada tanggal merah. Untuk hal ini, Taspen sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Gaji pensiun tetap akan cair tepat pada tanggal 1 Februari 2026. Meskipun tanggal tersebut merupakan hari libur, penyaluran dana pensiun tetap dilakukan dan tetap bisa diakses melalui ATM maupun layanan non-tunai lainnya. Namun perlu dicatat Bapak Ibu, untuk layanan tatap muka di kantor bank atau kantor pos tentu akan menyesuaikan dengan hari operasional berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya mengambil gaji secara tunai di kantor pos atau datang langsung ke bank, kemungkinan layanan tersebut baru bisa dilakukan di hari kerja selanjutnya. Tapi hak pensiun tetap aman, tetap cair, dan tidak hangus hanya karena tanggal merah. Di bagian akhir ini, Taspen juga mengingatkan kepada seluruh pensiunan agar lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. Jangan langsung percaya pada judul yang terdengar bombastis dan menjanjikan kenaikan atau rapel dalam waktu dekat. Selalu pastikan informasi tersebut berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Taspen menyarankan agar Bapak Ibu mengecek informasi melalui kanal resmi seperti call center Taspen di nomor 1116, situs resmi Taspen atau akun media sosial resmi Taspen. Selama belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, maka aturan pensiun tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita sikapi isu ini dengan tenang, tidak terburu-buru berharap, dan tetap berpegang pada informasi yang benar. Pensiun adalah hak kita, dan hak tersebut akan tetap diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, berlebihan, dan yang paling penting, jangan mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami situasi yang sebenarnya dan tidak salah menafsirkan kabar yang sedang ramai beredar. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar. Jika Bapak, Ibu memiliki pertanyaan, tanggapan, atau pengalaman terkait pencairan gaji pensiun, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di informasi penting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, para purna bakti, para pejuang keluarga, dan siapapun yang saat ini sedang menanti kepastian. Dengar dulu ya, jangan langsung skip video ini atau tutup tulisan beneran. Santai aja, baca perlahan, karena yang akan kita bahas bukan sekadar kabar lewat grup WA, bukan sekedar angka yang lewat di timeline, tapi soal hak yang lama dinanti, soal penantian yang berujung kepastian. Bayangin, pagi yang tenang, rumah masih sepi, TV belum nonton, HP nempel di meja, kadang bergetar karena pesan masuk di grup keluarga atau grup pensiunan isinya hampir sama. Udah cair belum? Ada yang jawab katanya sudah, ada yang bilang saya belum nih, ada juga yang ngetawain hoax. Hati-hati hoax, jangan langsung percaya. Di tengah semua itu ada satu rasa yang sama, harap tapi ragu. Seringnya bercampur-campur, kadang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun nunggu. Kata rapel sering disebut, tapi jarang dirasakan betulan. Rapel, kenaikan gaji, pensiunan itu bukan hal baru. Udah lama dibicarakan, sering muncul di berita, sering jadi topik obrolan di warung kopi sampai di grup WhatsApp. Tapi biasanya informasinya potong-potong. Ada yang bilang sudah disetujui, ada yang bilang masih nunggu anggaran, ada yang bilang cuman janji. Nah, hari ini kita berdiri di titik yang berbeda. Pemerintah Republik Indonesia memastikan satu hal penting, dana rapel kenaikan gaji pensiunan benar-benar telah dicairkan secara resmi. Bukan cuman rencana, bukan cuman wacana, bukan kabar berantai. Ini keputusan negara yang dijalankan melalui mekanisme resmi melalui Kementerian Keuangan dan dikelola oleh PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun. Kepastian ini enggak datang dalam semalam. Ada proses panjang di belakangnya, verifikasi data satu persatu, penyesuaian sistem yang ribet, pengesahan administratif yang enggak bisa dilewati. Semua itu bukan buat mempersulit, tapi untuk memastikan dana beneran sampai ke yang berhak tanpa salah sasaran dan tanpa celah penyalahgunaan. Buat banyak pensiunan, kabar ini bukan sekadar kabar baik, ini jawaban buat kecemasan yang dipendam lama. Bagi yang udah enggak kerja lagi, tiap rupiah itu berarti keterlambatan, bikin beban pikiran, ketidakjelasan bikin tidur enggak nyenyak. Pemerintah ngerti itu, makanya ditegaskan bahwa dana rapel ini adalah hak penuh para pensiunan, bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan belas kasihan. Ini kewajiban negara kepada mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. Oke, sekarang kita pahami bareng-bareng apa sih sebenarnya dana rapel itu. Dana rapel itu pada dasarnya adalah selisih pembayaran gaji pensiun yang muncul akibat adanya kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang berlaku surut. Artinya setelah aturan kenaikan ditetapkan, sementara itu penerima pensiun masih nerima gaji dengan nominal lama selama beberapa bulan. Bukan karena salah pensiunan, bukan karena kelalaian dia, tapi karena sistem butuh waktu buat menyesuaikan. Selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah rapel. Selisih itu enggak hilang, enggak hangus. Negara nyatat itu sebagai kewajiban yang harus dibayar. Dan sekarang kewajiban itu sedang dan sudah ditunaikan. Dibayarkan sekaligus kepada penerima sesuai perhitungan masing-masing. Siapa saja yang dapat penerima rapel ini luas banget. Jadi penting kita paham biar nggak ada yang ngerasa terlewat. Nggak cuma pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif nerima gaji pensiun bulanan, pensiunan TNI dan Polri juga termasuk negara memastikan pengabdian nggak dibeda-bedain. Semua yang memenuhi syarat administratif dan tercatat dalam sistem bakal diperlakukan sama. Lebih dari itu, janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum tetap dilindungi. Mereka yang nerusin hidup dengan manfaat pensiun dari pasangan yang sudah wafat tetap termasuk. Bahkan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi juga termasuk. Ini bukan kebijakan baru yang tiba-tiba muncul. Ini amanat undang-undang yang jadi dasar pengelolaan dana pensiun. Semua data penerima tersimpan di sistem PT Taspen, dikelola secara terpusat, terintegrasi, dan diperbarui berkala.
Makanya pemerintah bilang kalau data benar dan aktif, nggak perlu ajukan ulang, nggak perlu bawa berkas, nggak perlu isi formulir baru, nggak perlu bolak-balik ke kantor, semua pakai sistem. Dalam pencairannya, pemerintah pakai transfer langsung ke rekening penerima. Rekening yang sama yang selama ini dipakai nerima gaji pensiun bulanan. Tujuannya jelas, kasih kenyamanan dan keamanan, khususnya buat pensiunan lanjut usia. Negara enggak mau pensiunan capek-capek ke kantor cuman buat ambil hak sendiri. Dengan sistem ini, pensiunan enggak perlu datang ke kantor Taspen, enggak perlu antre bank, enggak perlu berdiri berjam-jam, cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking, atau mobile banking. Dana akan masuk otomatis sesuai jadwal dan tahap penyaluran yang ditetapkan. Tapi satu hal penting, nominal dana rapel yang diterima tiap orang enggak bakal sama. Perbedaan ini bukan karena sistem error, bukan karena ketidakadilan. Perbedaan murni karena perhitungan berdasarkan data masing-masing penerima. Ada beberapa faktor utama yang nentuin besaran rapel. Pertama, gaji pokok terakhir saat masih aktif kerja terkait langsung dengan golongan dan pangkat. Semakin tinggi golongan pangkat, semakin besar selisihnya. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan mulai berlaku. Ada yang dapat rapel beberapa bulan, ada yang lebih panjang. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Semua perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem komputer PT Taspen, bukan manual oleh orang. Jadi, meminimalkan risiko kesalahan, data ditarik dari basis data yang sudah diverifikasi. Karena itu hasil perhitungan bisa beda antara satu pensiunan dan yang lain, meskipun pensiun di tahun sama. Kalau ada yang pengen tahu rincian perhitungan dana rapel yang diterima, pemerintah nyediain akses resmi. Bisa dicek lewat aplikasi Taspen Mobile atau melalui Bank Mitra Taspen. Informasi ini bukan rahasia, bisa diakses terbuka oleh yang bersangkutan. Jadi kalau ada keraguan langsung cek jalur resmi tadi. Ada satu hal administratif yang kadang dianggap sepele tapi penting. Proses otentikasi atau verifikasi diri yang wajib dilakukan berkala untuk memastikan penerima dana masih hidup dan masih berhak nerima pensiun. Ini standar administrasi di banyak sistem pensiun dunia, bukan kecurigaan. Otentikasi bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau datang langsung ke bank mitra kalau ada kendala teknis. Jika proses ini enggak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sistem bisa menahan sementara pencairan dana. Ingat ya, penahanan ini bukan berarti hak pensiun dihapus, hak tetap ada, cuman pencairannya ditunda sampai verifikasi selesai. Disinilah peran keluarga penting. Banyak pensiunan enggak terbiasa pakai smartphone atau aplikasi digital. Jadi pendampingan dari anak, cucu, atau keluarga lain bisa bantu agar autentikasi tetap aktif dan pencairan enggak tertunda. Di tengah kabar baik ini ada peringatan serius. Setiap kali ada pencairan dana besar, pasti ada oknum yang pengen manfaatin situasi. Modus penipuan bisa meningkat. Pemerintah dan PT Taspen tegas, tidak pernah ada petugas yang minta PIN, nomor kartu ATM, kode OTP, atau data rahasia lain lewat telepon atau SMS. Kalau ada yang ngaku petugas dan minta data pribadi atau biaya administrasi dengan alasan percepatan pencairan, itu pasti penipuan. Semua proses pencairan dana rapel dilakukan otomatis tanpa biaya, tanpa syarat tambahan, tanpa perantara. Jadi pesan atau telepon mencurigakan langsung saja diabaikan. Sekarang kita sampai pada satu pemahaman penting, dana rapel ini bukan cuma soal uang yang masuk ke rekening, ini simbol-simbol bahwa negara hadir, bahwa pengabdian enggak dilupakan, bahwa masa pensiun bukan berarti diabaikan, tapi masih ada banyak hal yang harus dibahas lebih dalam. Penyaluran bertahap, apa yang harus dilakukan kalau dana belum masuk, gimana gunakan dana rapel dengan bijak supaya manfaatnya tahan lama. Semua itu akan kita kulik nanti. Untuk sekarang pahami dulu. Kepastian itu sudah datang, hak itu sedang ditunaikan, negara sudah menegaskan komitmennya. Di bagian berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang sering banget muncul di kepala pensiunan yang mungkin enggak selalu diucapin tapi numpuk di kepala. Kenapa ada yang sudah terima sementara yang lain belum? Apakah ada masalah data? Apakah hak saya aman? Apa yang harus dilakukan kalau dana rapel belum masuk? Pertanyaan ini wajar banget. Waktu bagi pensiunan kerasa beda. Seminggu bisa kelihatan lama, sebulan bisa berat.
apalagi kebutuhan hidup jalan terus. Pemerintah memahami ini dan perlu ditegaskan penyaluran dana rapel memang dilakukan bertahap, bukan kebetulan, bukan kelalaian, tapi bagian dari sistem buat jaga stabilitas perbankan. Bayangin kalau semua dana rapel untuk jutaan penerima dicairkan sekaligus, sistem perbankan bisa kepayahan, risiko gangguan teknis naik, dan justru yang dirugikan adalah para pensiunan sendiri. Karena itu penyaluran gelombang dilakukan berdasarkan data yang terverifikasi dan kesiapan sistem. Jadi kalau tetangga atau teman sudah dapat sementara Anda belum, itu enggak otomatis berarti ada masalah. Yang penting cek status kepesertaan aktif dan data valid. Di banyak kasus dana belum masuk bukan karena hak bermasalah, tapi karena sistem belum nyampai pada tahap pencairan data tersebut. Pemerintah resmi menyatakan selama data benar dan status aktif, dana rapel tetap akan dibayar. Namun jujur juga harus bilang, ada kondisi yang bisa menyebabkan keterlambatan. Misalnya status kepesertaan berubah jadi pasif. Status pasif ini bisa terjadi kalau dalam jangka waktu tertentu enggak ada autentikasi atau verifikasi. Sistem kerja otomatis kalau enggak ada pembaruan data dalam waktu tertentu, pencairan ditahan sementara sebagai langkah pengamanan. Sekali lagi, bukan penghapusan hak, cuman penundaan sampai verifikasi kelar. Solusinya jelas, pensiunan atau keluarga pendamping bisa perbarui data lewat Bank Mitra Taspen atau layanan Taspen terdekat. Setelah data diperbarui dan status aktif lagi, pencairan bisa dilanjutkan. Perga penting lagi di sini, banyak pensiunan sungkan merepotkan anak atau cucu, padahal pendampingan itu kunci biar hak enggak tertunda. Pemerintah juga sadar enggak semua pensiunan familiar sama sistem digital. Jadi jalur manual lewat Bank Mitra tetap disediakan. Enggak ada paksaan harus pakai aplikasi kalau kesulitan. Sekarang soal nominal yang sering bikin bingung. Kenapa berbeda-beda? Ada yang dapat besar, ada yang lebih kecil. Ada yang ngerasa jumlahnya enggak sesuai ekspektasi. Penting diingat, dana rapel bukan angka seragam. Setiap pensiunan punya riwayat kepegawaian berbeda, golongan beda, pangkat beda, masa kerja beda, jumlah tanggungan keluarga beda, waktu mulai berlakunya kenaikan bisa beda, tergantung jenis pensiun. Semua variabel masuk ke sistem perhitungan, jadi enggak tepat bandingin nominal satu orang dengan yang lain. Perhitungan rapel dilakukan berdasarkan gaji pokok terakhir, ditambah penyesuaian tunjangan yang relevan, dikali jumlah bulan keterlambatan. Sistem PT Taspen hitung otomatis, enggak ada ruang tawar-menawar, enggak ada intervensi manual, makanya dianggap objektif dan transparan. Kalau masih ragu, cek rincian di aplikasi Taspen Mobile atau lewat Bank Mitra, semua tanpa biaya. Kalau ada yang nawarin percepatan dengan imbalan uang, itu bukan jalur resmi, hati-hati. Waspada terhadap penipuan, harus diulang-ulang. Tiap pencairan dana besar selalu muncul modus baru, ada yang ngirim pesan seolah-olah dari Taspen, ada yang telepon ngaku petugas bank, ada yang sebarkan tautan buat verifikasi ulang. Ingat, Taspen dan bank enggak pernah minta PIN, OTP, nomor kartu ATM, atau data rahasia melalui pesan atau telepon. Enggak ada biaya administrasi, enggak ada potongan spesial, semua proses otomatis. Kalau ada permintaan data pribadi, itu tanda bahaya. Banyak kasus tragik karena panik, pensiunan takut hak enggak cair, lalu ikut instruksi pihak tak bertanggung jawab, dalam hitungan menit rekening dikuras. Jadi kehati-hatian itu wajib. Sekarang kita ngomongin penggunaan dana rapel. Ini penting, dana rapel memang hak, tapi gimana mengelolanya yang menentukan manfaat jangka panjangnya. Pemerintah enggak ngatur cara pakai dana ini. Keputusan di tangan masing-masing penerima. Tapi satu pesan moral, gunakan dengan bijak. Buat sebagian pensiunan, dana rapel adalah napas lega, bisa dipakai buat kebutuhan kesehatan yang tertunda, pemeriksaan rutin, obat-obatan, atau perawatan yang enggak bisa ditunda. Di masa pensiun, pengeluaran untuk kesehatan bukan pemborosan. Itu investasi buat martabat hidup. Selain itu, kebutuhan pokok rumah tangga, listrik, air, pangan, kebutuhan harian yang mungkin selama ini harus dihemat ketat. Dana rapel bisa bantu menyeimbangkan kondisi keuangan keluarga. Kasih ruang bernapas, kurangi tekanan. Buat yang masih mau usaha ringan, dana ini bisa jadi modal kecil buat usaha sesuai kemampuan. Tapi hati-hati, jangan terjebak investasi, janji untung besar dalam waktu singkat. Banyak pensiunan jadi korban bujuk rayu. Di usia pensiun, keamanan lebih penting dari spekulasi. Bagi janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris, dana rapel ini adalah amanah yang dilindungi undang-undang. Negara jamin hak keluarga dari abdi negara yang telah wafat. Kalau ada kendala atau oknum yang
Coba persulit jalur pengaduan resmi tersedia, jangan diam. Hak yang dilindungi hukum enggak boleh dipersulit. Satu hal sering luput, jaga status rekening tetap aktif. Rekening lama yang enggak dipakai bisa jadi nonaktif, menghambat transfer. Pastikan rekening yang dipakai untuk nerima pensiun tetap aktif dan sesuai data. Kalau ada perubahan rekening, segera perbarui lewat jalur resmi. Pada tanggal 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan lagi penyaluran dana rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data valid. Pernyataan ini bukan formalitas, ini komitmen. Tapi komitmen itu butuh kesadaran dari penerima agar data tetap benar dan valid. Banyak keterlambatan bukan karena sistem tapi karena data yang enggak diperbarui. Alamat berubah, nomor rekening berubah, status keluarga berubah. Semua harus dilaporkan biar sistem bisa menyesuaikan. Administrasi memang merepotkan, tapi disitulah kunci kelancaran. Kesimpulan penting, dana rapel sedang dan telah disalurkan, tapi kelancaran pencairan sangat bergantung pada kesiapan data dan kewaspadaan penerima. Negara sudah menunaikan kewajibannya. Sekarang giliran kita memastikan hak itu sampai dengan aman, tapi pembahasan belum tuntas. Masih ada bagian yang menyentuh sisi paling dalam dari dana rapel ini. Bukan teknis lagi, bukan soal sistem, tapi soal makna, penghargaan, rasa keadilan, bagaimana negara memandang para purna bakti yang telah memberi hidupnya untuk negeri.